Halo semuanya, berjumpa lagi di dalam pembelajaran agama Katolik. Kali ini kita akan membahas mengenai kisah hidup Santo Santa. Kita akan melihat kisah hidup Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus. Mari kita saksikan bersama. Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus dilahirkan di Alemont, Prancis pada tanggal 2 Januari 1873 dengan nama Maria Francoise Therese Martin. Ia berasal dari sebuah keluarga Katolik yang saleh. Pasangan suami istri Louis Martin dan Ezeli Guerin. Ibunya meninggal waktu Teresia masih anak-anak. Sepeninggal ibunya, Teresia sangat terguncang sehingga Pauline kakaknya terpaksa menggantikan peran ibunya untuk merawat dan memperhatikan perkembangan Teresia. Teresia sangat disayang oleh ayahnya dan mendapat berbagai julukan seperti Teresia kecil atau Ratu Kecil dan sebagainya. Pada tahun 1881 sampai 1885, Teresia bersekolah di sekolah suster-suster Benediktin. Ia tumbuh menjadi seorang gadis kecil yang sangat perasa dan cepat menangis, sehingga kurang akrab dengan teman-teman sekolahnya. Sifat perasanya semakin menjadi-jadi ketika Pauline kakak perempuannya masuk biara Karmel di Lisieux tahun 1882. Teresia jatuh sakit karena keberangkatan kakaknya itu. Namun ia disembuhkan secara ajaib saat kakak-kakaknya berlutut dan berdoa di samping tempat tidur untuk kesembuhannya. Penyakitnya hilang seketika, meskipun sifat perasanya masih ada. Sifat perasa itu baru hilang setelah dinasihati oleh ayahnya pada perayaan Natal tahun 1886. Semenjak itu, ia sadar akan sifat buruknya yang manja dan mudah tersinggung itu. Ia sadar bahwa sifat yang kekanak-kanakan itu sudah tidak cocok lagi bagi seorang remaja putri yang bercita-cita menjadi suster. Dalam autobiografinya, Teresia menyebutkan bahwa kesadaran ini mengawali kehidupannya yang baru, di mana Yesus telah menyembuhkannya dan menghilangkan sifat kepribadiannya yang buruk. Semenjak saat itu, ia sadar bahwa dirinya dipenuhi oleh Roh Kudus. Ia sadar bahwa ia harus mengabdikan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Kerinduannya untuk bersatu dengan kanak-kanak Yesus sangatlah besar, dan oleh karena itulah di kemudian hari ia digelari Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus. Kepada Yesus ia berjanji tidak akan pernah segan untuk melakukan apa saja yang dikehendaki Tuhan darinya. Betapa bahagia hati Teresia ketika pada umur 12 tahun ia boleh menyambut komuni untuk pertama kalinya. Di hadapan sebuah salib, ia berjanji, "Yesus di kayu salib yang haus, saya akan memberikan air kepadamu. Saya bersedia menderita sedapat mungkin agar banyak orang berdosa yang bertobat." Kerinduan Teresia yang begitu besar kepada Yesus mendesak dia untuk menjalani khusus sebagai biarawati, mengikuti jejak keempat saudaranya yang terlebih dahulu menjadi biarawati. Namun, ia belum bisa diterima di biara karena umurnya baru 14 tahun. Pada umur 15 tahun, saat berziarah ke Roma bersama ayahnya, Teresia dengan meminta izin khusus dari Bapa Suci agar ia diperkenankan menjadi biarawati. Permintaannya dikabulkan dan ia masuk dan diterima di lingkungan biara Karmelit di Lisieux, Prancis. 9 tahun lamanya ia hidup sebagai suster biasa, dan sebagaimana biasanya seorang suster muda,
ia setiap hari melaksanakan tugas dan doa harian, harus mengatasi perasaan marah, tersinggung, iri hati, memerangi kebosanan, dan berbagai ragam godaan lahir maupun batin. Untuk mencapai kesempurnaan hidup, ia memilih jalan sederhana berdasarkan ajaran kitab suci, yaitu hidup selaku anak kecil, penuh cinta dan iman akan kepercayaan Allah, serta penyerahan diri yang total dengan penuh perasaan gembira. Demi cita-cita itu, ia melakukan hal-hal kecil dan kewajiban sehari-hari di biara dengan penuh tanggung jawab, karena cinta kasihnya yang besar kepada Allah Bapa di surga. Ia sedih sekali melihat banyak orang menyakiti hati Yesus dengan berbuat dosa dan tidak mau bertobat. Untuk mempertobatkan orang-orang berdosa itu, ia mempersembahkan dirinya sebagai korban pepulih dosa-dosa. Ia rajin berdoa dan melakukan tapa bagi semua orang berdosa. Ia juga berdoa bagi para misionaris dan kemajuan kerajaan Allah di seluruh dunia. Teresia akhirnya menderita sakit paru-paru yang sangat parah. Selama 2 tahun, ia menanggung beban penderitaan itu dengan gembira. Penyakit ini kemudian merenggut nyawanya pada tanggal 30 September 1897 di biara Lisieux. Sebelum menghembuskan nafasnya yang terakhir, ia berjanji untuk menurunkan hujan mawar ke dunia. Janji ini dipenuhi dengan banyak karunia Allah yang diberikan kepada semua orang yang berdoa dengan perantaranya. Teresia meninggal dalam usia yang sangat muda, yakni 24 tahun. Ia mewariskan catatan riwayat pribadinya yang ditulis atas permintaan ibu biara, berjudul Kisah Suatu Jiwa. Di dalamnya ia menunjukkan bahwa kesucian hidup dapat dicapai oleh siapa saja, betapapun rendah, hina, atau binasanya orang tersebut. Caranya ialah dengan melaksanakan pekerjaan-pekerjaan kecil dan tugas sehari-hari dengan penuh cinta kasih yang murni kepada Tuhan. Pada tahun 1925, ia ditetapkan sebagai santa oleh Paus Pius ke-11 dan diangkat menjadi santa pelindung negara Prancis oleh Paus Pius ke-12. Anak-anakku sekalian, itu tadi dia kisah tentang Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus, di mana pada awalnya dia adalah seorang yang sangat perasa. Ia adalah seorang yang manja dan mudah tersinggung. Tetapi Yesus telah menyembuhkan dirinya dari penyakitnya dan juga menghilangkan sifat kepribadiannya yang buruk. Kita pun diajak untuk semakin percaya kepada Kristus dan menghilangkan semua keburukan-keburukan yang ada di dalam diri kita. Kita pun boleh berdoa melalui perantara Santa Teresia kanak-kanak Yesus. Berikut contoh doanya. Setelah kita mendengarkan tadi kisah hidup dari Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus, mari kita jawab pertanyaan berikut ini. 1. Kapan dan di manakah Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus lahir? 2. Apa julukan yang diberikan ayahnya kepada Santa Teresa? 3. Apa yang dilakukan Santa Teresa untuk mempertobatkan orang-orang berdosa dan menyakiti hati Yesus? 4. Apa janji Santa Teresa sebelum ia menghembuskan nafasnya yang terakhir? Bagaimana hal itu dapat terjadi? 5. Teladan atau contoh baik apa yang dapat kamu lakukan dari kisah Santa Teresia dari kanak-kanak? Silakan anak-anak ibu jawab di buku latihannya. Oke anak-anak ibu, tetap semangat
dan selamat belajar. Tuhan memberkati.